Bab 411, semua muncul. 2. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Keluarga Ling akhirnya keluar. Informasi yang diterima Xiao Yu sebelumnya adalah bahwa hampir semua pasukan utama mengirim orang, beberapa bahkan master generasi kedua, tetapi mereka tidak pernah terlihat. Sekarang tampaknya mereka berpura-pura menjadi master biasa yang bercampur di antara kerumunan. Tidak heran mereka memiliki asteris 10 orang tidak memilih untuk pergi. Begitu para master keluarga Ling mengambil gambar, itu adalah metamorfosis para dewa yang melambangkan identitas mereka. Satu orang mengubah 3 master. 2 master menyerang manusia salju, dan 1 menyambar lampu malam itu. Raungan, melihat bahwa master keluarga Ling hendak bergegas ke altar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah altar. Raungan ini tampaknya memiliki kekuatan aneh, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan manusia salju dalam pertempuran sengit. Yeti tingginya lebih dari 5 meter. Begitu tembakan dilakukan, master keluarga Ling terbang keluar. Ini adalah Raja Manusia Salju. Oh, dua suara keras, 2 sosok yang diubah oleh master keluarga Ling membunuh 2 manusia salju, dan ketiganya bergabung untuk membunuh Raja Manusia Salju untuk membunuh mereka. Bang, mereka tidak bisa dihancurkan. Ada seorang pria lain di kerumunan di belakang yang berteriak, membunuh manusia salju yang menghalanginya, dan bergegas ke cahaya malam seperti kilat. Kecepatan orang ini juga bagus. Raungan, Raja Manusia Salju masih meninju saat ini. Seberkas cahaya melesat. Saya melihat master dengan 1 tangan dan 1 penutup sinar, dan seekor naga biru yang melayang selama 9 hari muncul di penutup, yang merupakan kekuatan pelindung unik dari keluarga Wu. Ini adalah master seni bela diri. Raja Yeti menyerang hanya dengan menggerakkan master keluarga Wu sejauh lebih dari 10 meter. Dia tidak terluka, tetapi masih terkena cahaya malam. Wu Jie, tinggalkan lampu malam. Ujung jari master Wu Jie menyentuh mangkuk, dan seseorang bergegas keluar dari kerumunan dan menyerang master Wu Jie dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan orang ini sama menakjubkan dan mengerikannya. Wu Jie, Master Wu Jie, mencibir, kamu Zheng Chuantao tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Di tubuhnya, tombak muncul di tangannya, menusuk seperti kilat, tepat di tengah balas dendam. Wu Jie, Zheng Chuantao, Hu Yufeng, salah satu orang tua Hu, memberitahu Xiao Yu bahwa salah satu tuan muda dari keluarga Wu dan keluarga Zheng yang harus diperhatikan, semuanya adalah orang-orang kuat. Ditambah aku, Xiao Jianlin. Di tengah tawa dingin itu, 1 orang bangkit. Wajah Hu Jie sedikit berubah. Zheng Xiaoyi, Zheng Chuantao dari keluarga Zheng, Xiao Jianlin dari keluarga Xiao, dan kedua tuan itu bergabung. Itu tentu saja menakjubkan. Dia bukan lawan. Han Yue dari keluarga Han, yang telah dipasangkan dengannya, dikejutkan oleh Xiao Yu. Kalau begitu cobalah. Wu Jie sudah dekat, tetapi harus menyerah. Dia mengerti bahwa begitu dia pergi untuk mendapatkan lampu malam, dia akan diserang oleh badai seperti Zheng Chuantao dan Xiao Jianlin, dan dia bahkan mungkin terlihat. Untuk membunuh, satu-satunya cara untuk menahan dorongan adalah dengan menghadapi kedua tuan itu. Zheng Chuantao dan Xiao Jianlin masing-masing mengangkat pedang tajam, dan mereka berdua adalah 2 senjata suci yang baru saja diperoleh. Mereka dibunuh dari kiri dan kanan masing-masing. 1000 bunga persik. Wu Jie tidak menunjukkan kelemahan, senjata panjang bergetar di tangannya, dan berubah menjadi penutup hujan senjata untuk memperbaiki kedua tuan itu. Begitu mereka bertarung, sosok lain tiba-tiba muncul, dan pria itu bergegas ke altar dalam sekejap, dan detektif itu meraih mangkuk batu giok, yang penuh dengan cahaya kristal. Wang Liangfeng. 2 sosok itu tercengang dan bekerja sama untuk menyerang Xiao Yu. Salah satu dari mereka meninggalkan serangkaian bayangan karena kecepatannya, yang sebenarnya adalah penguasa keluarga Storm yang telah bermain melawan Xiao Yu. Orang lainnya lebih lambat, tetapi hanya sedikit tertinggal. Suku Swindi, suku Tuyas si jiwa jahat, kamu Zheng Xiao benar-benar brengsek kali ini. Pria bernama Wang Liangfeng mencibir, dia menebas dengan pedang. Sialan, kedua penguasa itu menyerang pada saat yang sama, terutama Nasdari, dan mereka juga memasuki level pelangi. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menyerang Wang Liangfeng dan terbang keluar. Tetapi di belakangnya adalah altar. Pada saat dia mengenai altar, Wang Liangfeng memuntahkan darahnya sendiri, meredakan kekuatannya, membalikkan sosoknya di udara, dan menghantamkan pukulannya ke altar.
Boom! Altar itu meledak, dan guncangan kuat memantulkan mangkuk giok itu keluar. Oh! Mangkuk giok itu terbang langsung ke Xiao Yu yang dikelilingi oleh 4 manusia salju besar. Wang Liangfeng, keluarga Wang. Xiao Yu dan Wang Liangfeng saling berpandangan, dan tiba-tiba menyadari bahwa sentimen keluarga Wang dan keluarga Xing datang. Satu adalah Wang Liangfeng dan yang lainnya adalah Yaking. Hanya saja Wang Liangfeng telah bertindak secara diam-diam. Dia tidak sendirian, kesempatan ada tepat di depannya, Xiao Yu tidak lagi menyimpannya, berteriak keras, membalik tinjunya, dan Long Xiao Heaven meledak. Peng, 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 keempat manusia salju itu langsung hancur. Dia bisa saja mengalahkan keempat manusia salju itu sejak lama, namun, dia mengamati berapa banyak master yang bersembunyi dan membunuh manusia salju. Kekuatan jiwa keempat manusia salju itu mengalir lagi. Mata Xiao Yu bersinar. Dia merasa bahwa dia hanya perlu membunuh Raja Yeti, dan dia bisa segera melangkah ke peringkat atas level pelangi. Ini karena sebagian kekuatan jiwa yang ditransmisikan jauh di dalam jiwa. Kalau tidak, dia sudah menerobos. 99 kembali menjadi 1, bunuh semuanya. Sebuah suara dingin terdengar, dan ada seseorang di belakang Xiao Yu. Di tangannya, 9 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan hitam dan putih berkedip bersama, membunuh Xiao Yu. Para Xinling memiliki aksi. Jiu Kai Seng Wang, salah satu dari 10 teknik misterius teratas. Xiao Yu berniat membunuh pikirannya. Dia sudah tahu bahwa suku Shining ini secara resmi memasuki keluarga Han dari 7 keluarga kuno, yang merupakan milik Wu Han. Pria ini memiliki kesempatan untuk merebut cahaya malam kutub, tetapi selalu bersembunyi di belakangnya. Tujuannya jelas, adalah untuk membunuhnya. Bergabung untuk membunuh Xiao Yu. Wu Jie berteriak. Zheng Chuantao dan Xiao Jianlin hampir tidak ragu-ragu, dan berbalik dan membantai. Untuk sementara waktu, Wu Jie, Zheng Chuantao, Xiao Jianlin, dan seorang master dari klan Shining, keempat master bergabung untuk menyerang Xiao Yu. Perisai surga, Xiao Yu mencuri prajurit misterius Lei Ling, dan tangan kirinya Tian Luodun tiba-tiba melesat dan menyapu. 3 lubang cincin terbang keluar dan menghalangi 3 master Wu Jie. Tangan kanannya memegang pisau terbang Xing Yue berubah menjadi pita, menusuk ke depan, mengenai cahaya ajaib 9 warna. Putus. Keduanya bertabrakan, membuat suara yang tajam. Jiu Kai Seng Wang segera memenjarakan pedang terbang Xing Yue. Patah. Xiao Yu berteriak. Xing Yue Fei Dao tiba-tiba dipenuhi dengan semangat juang yang cukup, menghancurkan Jiu Kai Seng Wang, dan terbang keluar pada saat yang sama, langsung dari Master Klan Xinling. Master Shining ini terpaksa mundur dengan cepat. Peng peng peng. 3 orang dari Wu Jie bekerja sama untuk melenyapkan serangan Luo Dun hari itu. Kekuatan dahsyat itu bergetar, dan bahkan berfluktuasi dan mengirim mangkuk giok itu ke Zen. Cahaya Dewa Malam yang ekstrim di dalamnya juga melesat keluar. Itu adalah cahaya keemasan, dan seorang master bergegas masuk dari arah ini, membuka mulutnya dan menelan cahaya malam itu. Jie Seng Wang dimakan. Orang-orang yang bertarung sengit mengarahkan pandangan mereka ke masa lalu. Xiao Yu juga mengerikan dengan tatapan muram. Sejak awal, dia khawatir tentang para master yang tersembunyi, tetapi hasilnya benar-benar muncul banyak. Wu Ji dan Master Shining di Wuhan, Zheng Chuantao, Xiao Jianlin, dan Stir di Zheng Xiao. Lei, Tuyas, dan para master keluarga Ling yang bertarung dengan sengit melawan Raja Yeti, dapat digambarkan sebagai aliran master yang tak ada habisnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa malam terakhir dari cahaya Dewa Malam sebenarnya diberikan oleh orang yang kurang dikenal. Bunuh dia. Dalam 3 menit, Jie Seng Wang tidak akan digabungkan olehnya. Master keluarga Ling memotong. Zheng Chuantao mengerutkan kening. Ling Xuanzang, bagaimana kamu tahu? Jika kamu membunuhnya, kamu tahu, ini adalah apa yang aku lihat dari sebuah buku kuno. Master Ling Xuanzang, menjawab Raja Manusia Salju sambil menjawab. Pangeran, penjara, teriak Wu Jie. Pendeta utama Xinling mendengar kata-kata itu, ragu-ragu sejenak, dan segera mengerti bahwa, terlepas dari apakah Jie Seng Wang dapat dilucuti atau tidak, setidaknya dia harus mengendalikan orang ini, dan kecemerlangan warna-warninya bersinar. Di penjara, tudung sinar warna-warni memperbaiki sang master. Orang ini hanyalah seorang ahli biasa, tetapi kekuatannya hanya di bawah level bumi. Di depan orang-orang ini,
tidak ada perlawanan sama sekali, dan dia segera diperbaiki. Boom! Saat pria itu di penjara, tanah tiba-tiba meledak, sesosok melesat keluar, dan pedang tajam menembus sinar warna-warni, dan bahkan membunuh pria itu dengannya. Di tengah hujan berdarah, buah cahaya Dewa Malam yang sangat ekstrim itu terbang ke langit saat Ling Xuanzang berkata. Perlombaan rawa, Zheng Chuantao tampak sedikit berubah. Penyerang itu memanfaatkan kesempatan untuk meraih cahaya malam dan ingin memilikinya. Cahaya yang tenang, seorang pria dingin tiba-tiba melepaskan tembakan, penguasa rawa yang dianiaya harus memblokirnya, dan sosok mempesona lainnya, dengan sepasang bulu di belakangnya, gemetar lembut, dan bergegas menuju mangkuk giok dengan kecepatan yang luar biasa. Suku Tianyang, suku wanita bersayap, seseorang berseru, sekarang sedang ramai. Penguasa tingkat es dari tanah es dan bersalju di utara tidak pernah muncul, tetapi hampir semua kekuatan utama telah mengirim para penguasa untuk merebut cahaya malam. Panggil, suku wanita bersayap memiliki sayap dewi yang berbakat secara rasial. Kecepatan adalah keuntungan terbesar mereka. Namun, seseorang menunjukkan kecepatan di depannya dan baru saja meraihnya sebelum dia menangkap cahaya aurora. Orang ini juga bertubuh tinggi. Di belakangnya ada sayap dewa teratai hitam, dan jubah yang indah. Dia adalah Yaking, Wang Liangfeng, teriak Xiao Yu. Wang Liangfeng, yang bertarung sengit dengan klan badai dan klan jiwa jahat, segera mengirimkan pedangnya untuk memaksa mereka kembali, terbang, mendarat di sebelah Yaking, dan melindunginya. Xiao Yu juga meledak. Hah! Zheng Chuantao menembak dengan kilat, menebas pedang, dan menghalangi Xiao Yu untuk bertemu dengan Yaking. Di mana dia tahu bahwa setelah dia menembak, Xiao Yu tidak bergegas ke Yaking, tetapi bergegas ke Raja Yeti. Tidak ada gunanya menebasnya dengan satu pedang, dan dia menjadi malu. Raja Manusia Salju sudah cukup untuk membuat terobosan. Pada saat kritis ini, tentu saja promosi kekuatan adalah kuncinya. Selama mencapai puncak level pelangi, Xiao Yu percaya bahwa dengan kekuatannya, dia pasti bisa menghadapi semua pihak. Raja Yeti bertarung sengit dengan Ling Xuanzang, dan pembunuhan itu sulit untuk dibubarkan, tidak ada waktu untuk mengalihkan perhatian. Keterampilan bertarung, lolongan panjang, Xiao Yu bergegas, dan tinjunya adalah pemboman yang berat. Boom! Raja Manusia Salju itu ditopang oleh pukulan-pukulan Xiao Yu, satu lengannya terangkat, dan Ling Xuanzang tercengang, bertanya-tanya mengapa Xiao Yu ingin menyelamatkannya, karena sopan santun, berkata, terima kasih. Sama-sama, Xiao Yu tersenyum tipis. Ini tidak terduga, akan menjadi kecelakaan besar untuk membuat Ling Xuanzang berteman baik dengannya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Ling Xuanzang akan membuat keputusan dengan mudah. Bagaimanapun, dia dapat menghadapi Raja Manusia Salju, yang bukanlah tindakan memberi sedekah di salju. Bang bang bang, pengeboman cepat Xiao Yu. Tiba-tiba, dia melancarkan lebih dari 30 pukulan dan meneriakkan raungan Raja Yeti, tetapi dia hanya bisa dipukul. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Xiao Yu adalah serangan badai. Apa yang dia lakukan? Alih-alih melindungi Yaking, atau mendapatkan Jie Senguang, bagaimana dia bisa membunuh Raja Manusia Salju? Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk berhubungan dengan keluarga Ling? Bukankah itu terlalu konyol? Xiao Jianlin tampak aneh. Jalan, semua orang tercengang oleh perilaku aneh Xiao Yu. Aku tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Siapa yang tahu apa yang dia miliki, pada saat kritis ini, dia benar-benar membantu Ling Xuanzang. Bahkan jika persahabatan Ling Xuanzang diperoleh, sebagai identitas Ling Xuanzang dalam keluarga Ling, itu tidak akan memengaruhi pilihan keluarga Ling. Zheng Chuantao mencibir. Xiao Jianlin berkata, itu sebabnya aku bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Tuyas dari suku jiwa jahat berkata, aku mendengar bahwa Xiao Yu sangat licik. Dia pasti melakukannya dalam arti yang dalam. Kita masih tidak ingin mengabaikannya. Kita harus merampok cahaya Dewa Malam terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Ya, kata Zheng Chuantao. Mereka kembali fokus pada Yaking. Melihat Jie Senguang telah melingkari lengannya, Yaking tidak ingin Jie Senguang, itu jelas disiapkan untuk Xiao Yu. Yang lain, seperti Wu Jie, Pries, Tianyang, Wing Female, dan orang-orang rawa, juga memfokuskan mata mereka pada cahaya Dewa Malam. Wang Liangfeng, jangan pedulikan aku, pergi saja. Aku punya sayap Dewa Teratai Hitam. Jika mereka ingin pergi, mereka mungkin tidak akan mengejarku. Yaking menghela nafas.
Jika ada pertempuran sengit, Wang Liangfeng juga merasa tidak ada peluang, jadi dia tidak menyerah, sedikit mundur, menghindar, dan mendarat di belakang Raja Manusia Salju, menghalangi jalan mundur Raja Manusia Salju. Kamu cepat, maka aku harus melihat bagaimana kamu bisa cepat. Rekan kecantikan suku Wing Family dirampok dari Ji Ye Seng-Wang dengan sangat tidak puas. Dia menggetarkan sayap, membubung ke langit, dan ketika dia menembak, dia akan kecepatan mencapai batasnya. Biarkan aku melihat seberapa cepat kalian. Sideli mencibir. Dia memiliki bayangan cahaya ajaib kecepatan dalam 10 misteri misterius teratas, yang juga sangat cepat. Ketika dia menggoyangkan tubuhnya, dia bergegas dengan serangkaian bayangan. Kecepatan kedua pria itu secepat kilat. Yang lain hanya bisa mengakuinya. Di depan kecepatan murni, itu memang tak tertandingi. Yaking memiliki seseorang untuk terlibat dengannya, sehingga dia bisa menunggu sampai Xiao Yu membunuh Raja Manusia Salju, dan dia menggoyangkan sayap ilahi teratai hitam dan melepaskan diri dari kilatan petir. Kedua orang itu, kecepatan sayap ilahi teratai hitam juga mutlak, dan itu telah terbukti. Tampilan penuh, Yaking juga sangat cepat. Sideli dan suku wanita sayap berputar di udara pada saat yang sama, masing-masing menembak dan menyerang, dan dua cahaya dingin berputar keluar. Yaking tersenyum lembut, menggoyangkan sayap teratai lagi. Tembak bersama. Melihat itu, Wu Jie tidak bisa menunggu. Di sisinya, hanya dia dan pendeta, Han Yue yang takut, tetapi Zheng Xiao memiliki 4 tuan. Wu Jie dan pendeta menembak pada saat yang sama. 2 pengejaran di dataran tinggi dan 2 serangan darat. Ada yang lain menunggu kesempatan. Apakah menurutmu wanita tua itu menggertak? Yaking mendesah marah, meraih sudut jubah dengan tangan kanannya, dan meneriakkan, penjaga Phoenix Gerhana. Jubah itu membungkusnya. Phoenix Gerhana yang melingkar segera terentang, semburan api meletus, menutupi Yaking, dan Phoenix Gerhana berputar-putar dengan lapisan api. Bum 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 bum, banyak serangan jatuh padanya, semuanya ditelan oleh Phoenix Gerhana, dan kemudian seteguk cahaya dihembuskan untuk membunuhnya. Sial, ini jubah gerhana dengan mantra prajurit yang diberkati oleh kursor tingkat panglima perang puluhan ribu tahun yang lalu. Sial, burung Phoenix Gerhana di atas jubah ini benar-benar ada dan dapat diserap serangan itu berubah menjadi kekuatan baru dan dimuntahkan untuk menyerang. Para master yang tidak dapat menahan teriakan ketika mereka melihat situasi ini. Jubah gerhana membantu Yaking lolos dari bahaya. Semua orang melarikan diri. Anda tahu, itu adalah serangan mereka, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan setelah fusi. Ledakan, suara keras pertama kali meledak tidak jauh, dan mata orang-orang tersapu, tetapi Xiao Yu juga membunuh Raja Manusia Salju dengan pukulan pada saat membunuh Raja Yeti. Xiao Yu jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Raja Yeti jauh lebih kuat. Saya khawatir kombinasi kekuatan jiwa manusia salju lainnya yang telah dibunuhnya bahkan lebih. Dengan cepat mengalir ke tubuhnya, dan jauh di dalam jiwanya sendiri, karena menyatu dengan hati pemurnian Yuxiang, sebuah pusaran muncul, menyerap sebagian besar kekuatan jiwa, dan mentransmisikannya ke tempat-tempat yang jauh. Xiao Yu menghela nafas. Pada awalnya, dia mengandalkan pemurnian Yuxiang untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi sekarang dia telah menyerahkannya. Pemurnian Yuxiang untuk mengandalkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Perubahan di dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Sebagian besar kekuatan jiwa dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yu. Kemarahannya segera meroket. Awalnya, hambatan garis depan segera dipecahkan. Semangat bertarung Xiao Yu segera bergulung seperti sungai panjang dan dengan cepat mengalir melalui semua meridian di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Setelah mencapai peringkat transfigurasi, setiap promosi sangat sulit. Setiap kali kita menerobos alam, kekuatan kita akan meningkat secara eksponensial. Xiao Yu kini telah berpindah dari tengah level pelangi ke level atas level pelangi, yang merupakan peningkatan kekuatan ganda. Ia juga merasa tubuhnya penuh dan tak habis-habisnya. Ia ingin melampiaskannya sekarang. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk bertarung dalam pertempuran yang dapat memberinya perasaan melampiaskan ini, yaitu Wu Jie, Pries, Zheng Chuantao, Xiao Jianlin, Sideli dan banyak pria kuat lainnya. Ia ingin bertarung. Sebuah momentum liar melonjak keluar darinya. Belum pernah sebelumnya Xiao Yu begitu bersemangat untuk bertarung dengan orang lain. Ia ingin melampiaskannya. Momentum tak kasat mata itu beriak dari tubuhnya. Di area seluas ratusan meter ini, salju di tanah secara otomatis terbang tanpa angin,
membentuk tirai salju, berceceran, dan momentum naik yang gila membuatnya tampak seperti legenda. Dewa Perang turun, perlahan berbalik. Setiap orang yang tertarik padanya tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. "Kakak King," kata Xie Aoyu. Ya King tersenyum tipis, terlepas dari serangan orang lain, dan jatuh ke Xie Aoyu. Gerhana mataharinya juga terungkap, dan gerhana matahari itu mundur. Itu tampak seperti pola yang hidup. Siapa yang bisa memikirkannya, itu sebenarnya memiliki kekuatan teroris. Phoenix gerhana yang sebenarnya ingin pergi, tidak semudah itu, meninggalkan cahaya malam. Sideli membentak, dia berubah menjadi serangkaian cahaya dan bayangan, membunuh masa lalu secepat kilat, mencoba menghentikan pertemuan Yaking dan Xie Aoyu. Dengan hantu cahaya ajaibnya, kecepatannya bisa mencapai batas. Xie Aoyu berdiri kokoh di kedua kakinya dan menatap Sideli dengan dingin. Keduanya juga pernah bertanding satu kali. Xie Aoyu dapat mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Sideli, dan dia memiliki hati untuk mengalahkan Sideli. Setelah lebih dari setahun berkultivasi, dengan dukungan Storm, kekuatan Sideli dapat digambarkan sebagai peningkatan yang substansial. Itu sudah level pelangi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pantom cahaya ajaib. Sekarang dapat digambarkan sebagai misteri pantom cahaya ajaib. Bagaimana cara berhenti dengan kecepatan seperti itu? Siapapun aku, Tyrannosaurus Rex. Hancur, hancur, hancur. Xie Aoyu menyelidiki dengan satu tangan, siapa yang menunjukkan tinju Tyrannosaurus. Tyrannosaurus Rex tidak terkena, tetapi ditutupi di telapak tangannya, membuat telapak tangannya terlihat seperti cakar Tyrannosaurus, kekuatan. Dia meraihnya. Oh, pedang tajam meraih Sideli. Oh, dengan sedikit kekuatan, pedang tajam itu patah olehnya. Oh, Xie Aoyu melambaikan dengan mudah. Seperti ketika keduanya bertarung di Turodidu, Sideli terlempar keluar oleh Xie Aoyu. Melihat ini, selebriti wanita bersayap itu juga berseri-seri. Xie Aoyu mencibir, dan juga meraihnya, menjepit pedang tajam itu di antara kecantikan suku wanita bersayap, karena pedang itu adalah senjata suci. Tangannya belum tergenggam, kemudian Xie Aoyu tiba-tiba menyerbu ke tengah lengannya, dan master klan wanita bersayap itu menyerbu ke arahnya tanpa terkendali. Xie Aoyu menendang dan menendang keluar. Oh, dia menendang kakinya di dada suku wanita bersayap itu, dan menerbangkannya terbalik sejauh 20 hingga 30 meter. Dia bahkan menyemprotkan darah dan hampir mati karena patah tulang dada. Xie Aoyu kehilangan dua tuannya berturut-turut. Dia melangkah maju. Dalam satu langkah, tanah tampak bergetar. Paksaan dari kedalaman jiwa membuat semua orang merasakan sakit yang tak tertahankan. "Aku di sini untuk membunuhmu." Salah satu master paling bawahan akhirnya tidak tahan. Master yang bermartabat, bagaimana mereka bisa diremehkan? Dia menyerbu dengan liar, kaki yang bergemuruh. Xie Aoyu mengangkat kakinya dan meninggalkan bayangan kaki. Pada saat itu, hanya ada bayangan kaki itu di langit dan bumi, tidak ada yang lain, sampai bayangan kaki itu menghilang. "Kamu tidak bisa melakukannya." Xie Aoyu menunjuk ke semua orang dan mengatakannya kata demi kata. "Gila, gila." Hampir 100 master mengabaikannya. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini tidak lemah. Ada master yang paling suci dan ada banyak master pelangi, tetapi dia sama sekali diabaikan. Sombong, master ras rawa itu mencibir dan menghilang ke hadapan semua orang. Pada saat ini, beberapa orang menunjukkan senyum lucu. Teknik rahasia yang mirip dengan seni tanah Xie Aoyu, yang dapat menyelinap ke dalam tanah, mungkin tidak sebagus seni tanah, tetapi setidaknya sulit untuk menemukan jejaknya. "Keluar!" teriak Xie Aoyu, mengangkat kaki kanannya dan jatuh tiba-tiba. Boom! Tanah tiba-tiba bergetar, dan semua orang melihat dengan jelas bahwa, dengan kaki Xie Aoyu sebagai pusatnya, gelombang energi tak terlihat menyebar, mencapai dalam jarak 10 meter dari sekelilingnya dan menembus ke dalam tanah. Oh! Sekitar 5 meter dari Xie Aoyu, tanah meledak. Manusia rawa itu keluar. Dia baru saja meninggalkan tanah. Tepat saat pintu kosong di dadanya terbuka, Xie Aoyu bergerak maju. Tinju naga, Xie Aoyu meninju keras dada rawa itu. Oh, manusia rawa itu berteriak dan melesat ke belakang. Semua orang mendengar suara tulang retak. Dia bahkan melihat tas besar di belakang manusia rawa itu. Rupanya, dia hampir meninju tubuh Xie Aoyu. Melihat itu tidak diragukan lagi sudah mati. Siapa yang masih menginginkan cahaya malam yang ekstrim, datanglah dan cobalah. Xie Aoyu berkata dengan bangga.
Semua orang saling memandang. Tatapan mata jatuh pada tubuh Xiao Yu, dan serangan kuatnya yang tiba-tiba membuat mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, terutama kemampuan untuk membunuh manusia rawa dengan tangannya. Jangan takut, bahkan jika dia kuat, dia masih satu orang. Kita semua bergandengan tangan untuk membunuhnya jika kita tidak percaya. Wu Jie berteriak keras. Zheng Chuantao berkata, "Ya, semua orang bergandengan tangan." Setelah mendengar kata-kata mereka, banyak orang mengangkat senjata mereka. Bergabung, Xiao Yu menggerakkan tangannya sebentar, melepaskan sarung tangan penguasa, memakainya lagi, lalu mengeluarkan Thunderling Xuanbing. Kalau begitu biarkan aku Xiao Yu bertarung sendirian. Namun, keempat kata itu mengungkapkan semangat perkasa yang tak terlukiskan. Anda harus tahu bahwa masing-masing orang yang hadir adalah tokoh-tokoh teratas dari generasi muda yang dibina oleh keluarga besar, alien, dan yang luar biasa dari anak-anak generasi kedua. Tokoh-tokoh yang lebih tua itu, Xiao Yu harus bertarung melawan banyak orang kuat dengan kekuatannya sendiri. Begitu tersebar, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus, dan itu akan menjadi percakapan setelah makan malam untuk sementara waktu. Namun bagi Zheng Chuantao, Wu Jie dan yang lainnya, itu ironis. Asteris ironi telanjang. Bagaimana mereka bisa membiarkan Xiao Yu menjadi begitu sombong dan berbahaya hanyalah penghinaan bagi mereka. Belum lagi orang-orang ini selalu terbiasa mengabaikan lawan-lawan mereka, dan bagaimana mereka bisa diabaikan. Terlalu sombong. Kalian, jika dia seperti ini, maka kita akan bergandengan tangan untuk membunuhnya. Aku ingin melihat apa yang hebat tentang apa yang disebut Dewa Tiga Warna para penguasa. Zheng Chuantao mengalihkan pandangannya dan mencibir. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yu dengan bantuan banyak ahli. Itu juga salah satu dari dua musuh terbesar Zheng Xiao. Xiao Yu mencibir, "Penjahat, jadilah nenek." Begitu suaranya turun, jika seorang pria dingin meledak, kecepatannya cepat, masih di atas Nasdeli dan wanita cantik bersayap, dan dia segera datang ke Zheng Chuantao. Mencapai peringkat pelangi telah sangat meningkatkan kekuatan Xiao Yu, tetapi menambahkan lebih banyak lagi adalah pertempuran asteris. Dia tidak pernah berpikir bahwa semakin tinggi kekuatannya, dia begitu bersemangat untuk bertarung. Seolah-olah seseorang telah memberitahunya lagi bahwa bertarung akan menjadi saluran terbaik untuk kenaikannya yang cepat. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, tetapi tidak dapat menahan keinginannya untuk bertarung. "Chuantao, hati-hati!" Xiao Jianlin berteriak, dan dia bergegas membunuhnya dengan pedang. Sideli dan Tuyas, dua master dari Storm dan Evil Souls, meraung dan juga menembak pada saat yang sama. Mereka juga master top. Oh, melihat inisiatif Xiao Yu untuk membunuh, Zheng Chuantao mencibir, Xiao Jianlin dan tiga master lainnya dapat dengan mudah membantai bahkan master yang paling suci, dan bergabungnya dia pasti akan membuat Xiao Yu si gila ini terluka parah, karena dia memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Darnay Sirius, pedang suci Zheng Chuantao miring ke langit, dan gelombang kekuatan yang mengerikan berdesir dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Warcraft 10 Raja Legendaris muncul di punggungnya. Sirius yang perkasa, seorang dewasa yang merupakan pembangkit tenaga listrik 10 Raja, termasuk dalam puncak World of Warcraft. Menurut legenda, di bagian terdalam pegunungan Hengduan, ada Sirius yang kuat dan perkasa, yang merupakan milik penguasa pegunungan Hengduan. Pertama, fitur terbesarnya adalah bahwa ia sangat kuat, dapat diangkat, dan dapat mengguncang langit. Sosok Sirius yang perkasa, yang tingginya sekitar 2 orang, muncul, dan segera mengeluarkan tekanan yang mengerikan, menyebabkan gravitasi meningkat tajam dalam jarak 50 meter. Sebagai rekan Zheng Chuantao, Xiao Jianlin dan ketiganya tidak merasakan apa-apa, tetapi yang lain berbeda. Seorang master kebetulan berada dalam jarak 50 meter, dan tiba-tiba meledak oleh beban tak terlihat dari tubuh yang tertindas, dan sangat mengerikan untuk mati. Kekuatan Sirius Dawei, iya, tetapi bagiku, kekuatan Sirius Dawei tidak ada hubungannya denganku. Xiao Yu berkata dengan ringan. Karena 4 orang bergabung, Xiao Yu tidak memilih untuk menyerang dengan cepat, tetapi berhenti dan berjalan maju perlahan. Pada saat yang sama, keterampilan bertarung yang pertama kali dipelajarinya dari Balongkuan, juga diterapkan olehnya. Siapapun yang peduli pada dirinya sendiri adalah penggunaan momentum. Momentum ini adalah bahwa aku tak terkalahkan. Ini adalah momentum unik Tyrannosaurus Rex, karena tak terkalahkan,
maka ia maha kuasa, sehingga telah mengembangkan sikap mengabaikan musuh manapun. Xiao Yu memahami momentum ini. Serahkan aku tak terkalahkan. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, setiap langkah membuat momentum naik ke puncak, tetapi ketika dia mengambil langkah berikutnya, momentum itu menerobos lagi dan mencapai puncak lainnya. Sebuah guncangan ke puncak yang tinggi. Xiao Jianlin dan 3 master lainnya berdiri di depan Zheng Chuantao. Mereka pertama kali tertindas oleh momentumnya, dan wajah mereka memerah, yang merupakan tanda perlawanan penuh. Xiao Yu berjalan perlahan dan selangkah demi selangkah. Tetapi semua orang merasa bahwa, seolah-olah langkahnya, mewakili kekuatan bumi ini, cocok dengan denyut bumi, dan menyatu dengan Gunung Sueluo setinggi 9.999 meter ini. Dengan Gunung Sueluo yang tingginya hampir 10.000 meter ini sebagai kekuatannya, kekuatan sihir macam apa itu? KKK, ruang selebar 50 meter yang dipadatkan oleh kekuatan Sirius Dawei, yang tak terlihat tampaknya telah runtuh, dan retakan muncul di kehampaan. Ada sedikit darah yang mengalir dari sudut mulut Zheng Chuantao. Dia tampaknya menahan guncangan yang tak terbayangkan dan tidak bisa menahannya. Sirius yang perkasa, luar biasa. Sekrup spiral bergerak, ledakannya kosong, jiwa mati. Keempat ahli itu mengerahkan segenap kemampuan bertarung mereka yang paling hebat sekaligus. Pada suatu waktu, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 meter, dan semua orang merasakan fluktuasi kekuatan. Jika mereka tetap berada dalam jarak 100 meter, saya khawatir mereka akan menderita. Bagi Ciyushi, kekuatan itu mengerikan. Kekuatan tak kasat mata Dawei Tianlangli melonjak lebih dari 10 kali lipat. Daerah ini, seolah-olah didorong ke bawah oleh gunung besar, membuat orang terengah-engah dan menghasilkan rasa sesak yang kuat, meskipun jauh dari sini. Sekrup spiral berputar adalah salah satu teknik bertarung tabu yang dipamerkan oleh Xiao Jianlin. Semua orang tahu bahwa teknik bertarung ini juga merupakan salah satu teknik bertarung paling kuat dalam teknik bertarung tabu. Tunjukkan dan kumpulkan kekuatan seluruh tubuh untuk membentuk gelombang cahaya yang berputar secara spiral. Angin ledakan itu relatif lemah, tetapi tampaknya mampu merobek ruang. Menghancurkan jiwa, teknik bertarung paling misterius dari roh-roh jahat. Serangan ini tidak melukai daging dan baju besi senjata. Itu hanya membunuh jiwa seseorang. Dengan kombinasi yang begitu hebat, bagaimana mungkin orang lain berani untuk saling berhadapan, dan bahkan menemukan beberapa orang yang memiliki keberanian untuk melangkah ke dalam jangkauan 100 meter mereka, kita dapat melihat kengerian dari keempatnya bersama-sama. Langkah kaki yang mantap, Xiao Yu tampaknya belum melihat serangan dari keempat master tersebut. Pada saat ini, dia sedang melakukan induksi dengan Gunung Sueluo, dan melewati napas Gunung Sueluo yang sederhana dan sunyi dari ruang yang jauh. Gunung Sueluo adalah sebuah gunung, yang merupakan properti tanah, dan Xiao Yu samar-samar merasa bahwa teknik pertarungan keempat Balongkuan akan segera dipahami, yang merupakan pukulan kelas dunia dari properti tanah. Tinju di tangan kanan, Xiao Yu berhenti tiba-tiba. Dia mengangkat tinju kanannya, dan pada saat itu, semua orang melihat bahwa ada gunung yang besar dan megah di belakang Xiao Yu, yang tampak seperti Gunung Sueluo, dan di puncak Gunung Sueluo, seekor Tyrannosaurus Rex muncul. Tyrannosaurus yang tak terkalahkan, sebuah gunung salju kuno. Kekuatan tertinggi bergabung ke dalam tinju kanan Xiao Yu, dan dia melemparkan pukulan datar ke arah kehampaan. Sebuah pukulan besar muncul. Tinju itu menyerang, kekuatan Sirius Dawei, yang meliputi lingkaran 100 meter tiba-tiba meledak, dan tinju itu hancur, dan bertemu dengan gelombang gerakan spiral berputar, yang berisi kekuatan seluruh tubuh Xiao Jianlin. Itu juga mudah dihancurkan. Udara yang terbelah juga terputus, tetapi pedang pemotong jiwa menembus tinju itu, tetapi bagaimana dia tidak bergegas keluar dan menghilangkannya. Bayangan besar tinju itu masih menghantam dengan keras. Boom! Keempat master berteriak pada saat yang sama, dan keempatnya terbang menjauh ke empat arah. Xiao Yu segera menjadi statis, dan like light and electricity, sepenuhnya diimplementasikan dan berubah menjadi Streamer untuk membunuh masa lalu. Dia akan membunuh keempatnya. Semua orang masih tidak melakukannya, apalagi jika keempat orang Zheng Chuantao terbunuh, kita pasti akan mati. Wu Jie berteriak keras ketika dia melihat situasi ini, mereka yang ingin mendapatkan cahaya malam, bunuh. Asteris 30 atau 40 dari 10 master memiliki detak jantung, dan mereka telah menembak.
Total hampir 50 orang menembak, semuanya 50 master bergabung untuk menyerang, dan kekuatannya cukup mengejutkan, apalagi untuk bersaing dengan mereka. Ketika Wu Jie melihat ini, dia menarik pangeran di sampingnya. Jangan impulsif, bergeraklah perlahan. Wu Jie mencibir. Begitu banyak master, semuanya adalah level pelangi, dan ada 2 master tertinggi yang telah menembak jatuh. Bahkan master tertinggi tidak dapat menahannya. Xiaoyu harus mati jika dia tidak mati. Terluka parah, mari kita simpan sedikit kekuatan. Keempat, Zheng Chuantao tidak dapat menembak. Saya akan memperhatikan untuk memblokir wanita sayap dan para master suku Tianyang. Anda mengambil kesempatan untuk melakukan cahaya ajaib 9 warna untuk memenjarakan Yaking dan menangkap cahaya malam. Petik 2. Pangeran mengangguk dan berkata, "Oke. Berapa persennya?" kata Wu Jie. "Tidak yakin," kata Prince dengan datar. Batuk. Wu Jie hampir mati lemas oleh air liur. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa pendeta akan mengatakan kalimat seperti itu? Kekuatanmu tidak lebih buruk dari Yaking, bahkan jika dia mengalami gerhana matahari, tetapi juga defensif, kamu dapat memenjarakannya. Belum lagi ada Wang Liangfeng yang melotot padanya, bahkan jika dia tidak, aku tidak yakin. Prinster mengerang, karena 50 orang mungkin tidak menghalangi Xiaoyu. Setelah mengatakan itu, Wu Jie sangat tidak senang. Ini terlalu tinggi untuk melihat Xiaoyu, tetapi dia menoleh untuk melihat, tetapi wajahnya sedikit berubah, tetapi melihat bahwa Xiaoyu tidak bersaing dengan 50 orang pada saat yang sama. Xiaoyu mengandalkan kecepatan yang cepat dan luar biasa dari cahaya seperti listrik, dalam sebuah serangan, seolah-olah seekor naga jatuh di seberang sungai, dan tidak ada dari mereka yang mengenainya. Setiap kali Xiaoyu menembak, 1 atau 2 orang terbunuh. Seolah-olah dia telah memulai pembantaian. Terlepas dari dia, Jie Senguang dan segera pergi. Wu Jie juga khawatir dengan pemandangan ini, terlalu cepat, hampir tidak ada serangan yang bisa mengenainya. Wu Jie tiba-tiba mengerti sebuah kebenaran yang telah terbukti dalam seni bela diri selama jutaan tahun, tetapi tidak akan hancur. Xiaoyu mengandalkan kecepatan, bukan untuk dihancurkan. Dia terlalu cepat bagi orang lain untuk menyerangnya sama sekali. Tetapi perasaan ini datang dari musuh, atau apakah dia tidak berani mengambil tindakan apapun untuk ini, yang membuat Wu Jie merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan dia segera membantai Yaking. Kecemerlangan kemuliaan di tangan pangeran berkedip-kedip. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih, 9 sinar mengembun menjadi sinar tak berwarna, tiba-tiba menyapu ke arah Wang Liangfeng yang berdiri di depan Yaking. 99 kembali menjadi 1, membunuh semuanya. Wu Jie juga tertembak oleh petir. Tombak seperti naga pergi ke laut, yang berisi kekuatan tak terbatas dan berubah menjadi lubang cahaya dingin menembus langit dan bumi untuk menghalangi. Keduanya akan bergabung untuk membunuh Wang Liangfeng. Sempoamu salah. Suara dingin itu datang dari belakang mereka saat mereka menembak, dan mereka sudah tidak asing lagi dengan suara itu, dan itu adalah suara Xiaoyu. Dia mengulurkan kedua tangannya, 2 cahaya kemasan menutupinya. Keterampilan bertarung, naga terbang ada di langit. Namun kali ini, teknik bertarung yang ditampilkan bukanlah untuk mengeluarkan kekuatan, tetapi untuk mengumpulkan kekuatan di tangannya dan mengerahkan kekuatan yang lebih kuat melalui sarung tangan penguasa. Panggil pelindung, penjaga cahaya ilahi Jiucai. Kedua tuan itu menakuti jiwa-jiwa yang sudah mati. Mereka juga mengerahkan kekuatan perlindungan diri terkuat mereka pada saat yang sama. Tubuh Wu Jie dilindungi oleh topeng yang dikelilingi oleh naga biru. Lindungi dirimu sendiri. Tangan Xiaoyu tampaknya berubah menjadi cakar naga. Oh. Dengan kedua tangan meraih kekuatan pelindung, ada banyak retakan pada getaran pelindung segera, dan ada banyak tanda-tanda pecah. Itu juga membuat tenggorokan mereka manis, dan ludah darah akan segera keluar. Mereka berdua dengan cepat lolos oleh cengkeraman Xiaoyu. Lolos dari garis kematian, keduanya saling menatap dengan kaget. Ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Suku Tianyang, suku Wing Female. Xiaoyu memukul mundur keduanya, dan melihat 2 tuan dari suku Tianyang dan suku Wing Female mengambil kesempatan untuk bergegas ke Yaking. Dia berkata dengan dingin, kalian telah bersembunyi di Laut Cina Timur. Butuh ribuan tahun untuk menghapus larangan yang ditetapkan oleh leluhur kalian dan mengapa kalian datang ke daratan untuk menimbulkan masalah. Cahaya Dewa Malam Kemuliaan adalah sesuatu yang harus didapatkan ras kita.
Master Tianyang berbisik dingin. Melihat bahwa mereka masih belum melepaskannya, Xiao Yu tidak peduli dengan yang lain. Meskipun kekuatan kedua ras utama tidak jauh lebih lemah dari 7 keluarga kuno besar, tetapi karena mereka bersaing untuk mendapatkan cahaya malam yang ekstrim, itulah musuh. Xiao Yu berdiri di udara, Lei Ling Xuanbing menyapu, dan 7 cahaya pedang menerobos. Pedang terbang yang tidak pasti. Jaring pisau yang terdiri dari 7 cahaya pisau menyelimuti dua tuan. Dang dang dang, kedua tuan itu menembak lagi dan lagi, membunuh pedang itu. Xiao Yu tiba-tiba mendarat dari ketinggian, dan ketika tinju mereka mengalahkan bilah cahaya terakhir, mereka meninju keluar, mengenai senjata keduanya. Klik, klik, pedang kedua tuan ini patah pada saat yang sama. Mereka juga berteriak dan terbang keluar dari tanah, dan jatuh ke tanah. Mereka segera berdiri dan saling memandang. Tuan Tianyang tersenyum pahit, terima kasih saudara atas belas kasihanmu dan pergi. Keduanya terbang dan meninggalkan Gunung Sueluo. Hanya jika Xiao Yu ingin membunuh mereka, dia hanya perlu menambahkan 10% kekuatan, dan mereka jelas merasa bahwa Xiao Yu telah memulihkan kekuatannya. Keduanya juga saling kenal dan memilih untuk pergi. Pada titik ini, 4 Master Zheng Xiaofang terluka parah. 2 dari Korea dan Korea terluka, Han Yue dan yang lainnya dikalahkan dan pergi, rawa-rawa terbunuh, dan wanita Tianyang dan Wing mundur. Situasi berubah begitu cepat sehingga tawa pahit Ling Xuanzang, dia berseru, terima kasih hanya karena memenggal kepala Raja Manusia Salju, dan Ling Xuanzang pergi. Xiao Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Zheng Chuantao, Wu Jie dan yang lainnya telah menghilang. Rupanya, mereka tahu bahwa Xiao Yu memiliki hati yang membunuh untuk mereka. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Jadi setelah cedera serius, mereka segera melarikan diri. Hanya beberapa master tanpa latar belakang yang kuat yang tersisa. Apakah kamu masih bertarung? Xiao Yu mencibir dingin. Lebih dari 40 orang yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan telah mundur untuk mencegah terseret ke dalamnya. Dari kejauhan, ada lebih dari 20 orang yang tersebar. Ada juga 2 guru paling suci. Apakah kami akan takut padamu, guru paling suci kami? Salah satu guru paling suci mencibir, lagi pula, ada begitu banyak guru tingkat bumi dan tingkat pelangi yang bergabung bersama. Semua orang berkumpul dan menembak bersama, tidak memberinya masing-masing kesempatan untuk dikalahkan. Saya percaya, dengan kekuatan kita dapat membunuhnya dengan satu serangan. Seketika, lebih dari selusin orang bergerak dan dengan cepat berkumpul bersama. Lebih dari selusin orang ragu-ragu. Bagaimanapun, penampilan Xiao Yu sangat mengejutkan mereka, tetapi 2 guru paling suci bergabung, dan kesempatannya sama besarnya. Jangan lupakan itu, cahaya malam yang ekstrim. Guru tertinggi lainnya mengingatkan, begitu kita membunuh Xiao Yu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Ini membuat mereka yang ragu-ragu segera tenang. Hampir 30 orang berkumpul. Untuk mencegah Xiao Yu menggunakan kecepatan untuk menerobos, mereka harus bergabung. Hampir 30 orang membentuk lingkaran 3. 2 guru suci berada di garis depan. Bergabunglah dan bunuh Xiao Yu. 2 guru paling suci bernyanyi pada saat yang sama. Lebih dari 20 orang berkumpul untuk bertarung, dan semangat juang bersinar dari senjata mereka, tampak sangat indah. Mengapa aku harus memberimu kesempatan untuk bergabung? Xiao Yu berkata dengan nada mengejek. Thunder Ling Xuanbing di tangannya juga terangkat. Pedang terbang tak, pasti plus tebasan perisai patah. Tanpa menunggu lebih dari 20 guru, Xiao Yu memimpin. Dia secara alami tahu bahwa lebih dari 20 orang akan bergabung. Dia tidak dapat menyerang, jadi dia memimpin. Penggabungan 2 keterampilan bertarung utama. 7 cahaya pedang terbang keluar satu demi satu, masing-masing muncul dalam bentuk setengah lingkaran, menyebar ke depan, dan terhubung satu sama lain. Itu tampak seperti 7 langkah dari kejauhan. 7 tautan, kalian bekerja sama, aku dan keduanya melawan. 2 guru paling suci melihat ini dan segera melepaskan diri. Mereka melangkah maju pada saat yang sama, jarak 3 meter. Keduanya menembak pada saat yang sama untuk menahan serangan 7 pedang, melindungi pukulan paling kuat dari hampir 30 orang di belakang mereka. Mereka menyerang pada saat yang sama. Peng 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 peng. 7 suara meledak, dan rantai itu terus berlanjut. 7 cahaya pedang mengandung efek menghancurkan perisai dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pertahanan.
Senjata dari dua master paling suci dihancurkan di bawah cahaya pedang ketiga. Mereka berubah menjadi pertahanan paksa. Kaca-kaca, pertahanan juga dihancurkan oleh bilah cahaya keenam. Bilah cahaya ketujuh mengenai mereka berdua, menjatuhkan mereka kembali dan menghancurkan mereka ke lebih dari 20 master. Para master yang berkumpul bersama jatuh ke barat. Retak, 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan dunia berputar di sekitar dunia. Xiao Yu berteriak dengan keras, cahaya kemasan menyala di belakangnya, 18 naga perang menjerit dan meraung ke langit, kekuatan penjara besar tiba-tiba muncul, mengikat dunia ini, roda cahaya waktu yang besar muncul di langit, melayang dengan cepat, membuat semangat juang banyak master berlalu dengan cepat. Lepaskan penjara, Guru Suci meraung, banyak orang bergabung untuk menghancurkan penjara dan menghancurkan roda cahaya waktu. Tetapi 18 naga perang dipinjam dari Xiao Yu dalam mematuhi kekuatan langit dan bumi. Mereka berguling dan berputar dengan cara yang merusak, menggerakkan kekuatan yang menghancurkan bumi dan bergegas ke tanah. Bum 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 bum, 18 suara meledak, dan loncengnya terus berbunyi. Teriakan menyedihkan bergema di seluruh gua, daging dan darah, tunggul dan lengan patah di mana-mana, hampir 30 orang jatuh ke tanah, dan semua orang berlumuran darah. Sikat. Xiao Yu menusukkan ke tanah dengan pukulan backhand. Seni bela diri ekstrim. Lei Ling Xuanbing tiba-tiba ditarik keluar. Segera, pisau panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan api ungu muncul dari tanah. Beberapa dari mereka tidak melarikan diri, mereka langsung ditembus dan dibunuh di tempat. Bunuh. Xiao Yu mengayunkan pedangnya, dan pisau panjang yang padat itu terbunuh. Ada suara keras. Pedang panjang itu menghilang, dan tanah penuh dengan mayat. Hanya beberapa 7 atau 8 orang yang mampu berdiri, dan hanya 2 guru paling suci yang tidak terluka terlalu serius. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Xiao Yu mengayunkan pedangnya dan melihat bahwa lebih dari 10 senjata di tanah bergetar hebat dan menembak tiba-tiba, membunuh semua orang kecuali 2 guru paling suci seketika. Pergi. Melihat ini, 2 guru paling suci itu takut. Di mana mereka berani tinggal, melambung ke langit, dan melarikan diri seperti kilat. Xiao Yu menatap dingin ke 40 orang yang sedang menonton. Orang-orang ini ketakutan dan berteriak, dan mereka lari tanpa jejak. Xiao Yu menghela napas lega, wajahnya lelah, dan hampir semua amarahnya habis. Dia mengeluarkan anggur impian dan mengisi 2 botol dengan keras, dan kemudian dia pulih. "Xie, Kagumi, Kagumi." Wang Liangfeng mengacungkan jempol dari dalam hatinya. Pertempuran ini, aku khawatir Xie akan menjadi prestise kaisar perang yang paling menjanjikan. Generasi muda, Xie layak menjadi orang pertama. Xiao Yu tertawa, saudara Wang juga suka menyanjung. Wang Liangfeng berkata dengan positif, ini bukan penyanjung, itu dikirim dengan perasaan. Dalam pertempuran ini, aku tahu bahwa Wang Guoyu, yang keluarga Wang ku coba kembangkan, terlalu jauh dari Xie Xiong. Oke, jangan katakan itu. Yaking datang, dan dia mengirim Jie Seng Wang ke Xiao Yu, bagaimana kamu akan menggunakannya? Aku belum memikirkannya, simpan dulu. Xiao Yu mengulurkan tangan untuk mengambil alih Jie Seng Wang. Sekilas, Jie Seng Wang tampak seperti tali emas, tetapi sebenarnya itu adalah sinar spiritual, seperti prajurit Dewa Surgawi, yang secara otomatis dapat memilih Tuhan. Itu berwarna kuning keemasan dan bersinar dengan cahaya terang. Xiao Yu mendekatinya, dia merasakan bahwa cahaya redup itu masuk ke dalam tubuhnya, dan kekuatan fisiknya yang terlalu banyak dengan cepat pulih. Sungguh menakjubkan, Xiao Yu menyambar Jie Seng Wang. Begitu telapak tangannya menyentuh cahaya dewa malam yang ekstrim, Xiao Yu merasakan sensasi terbakar di dadanya. Ledakan, tiba-tiba muncul api keemasan, membakar mantel Xiao Yu hingga menjadi abu, memperlihatkan tubuh iblis yang agung, seolah-olah tubuh laki-laki yang terbuat dari kuningan itu bersinar dengan cahaya perunggu. Di dadanya, pola kondor elang emas bersinar terang. Tampaknya ada isapan yang kuat. Cincin cancan memancarkan kecemerlangan keemasan, dan sayap kondor elang emas menyebar di dalam cincin itu, dan seluruh tubuhnya adalah cancan emas, dan elang emas yang menginjak kakinya juga terbakar, hanya sepasang mata yang setengah terbuka dan setengah tertutup, hanya celah yang terlihat. Tampaknya mungkin untuk bangun kapan saja. Begitu kondor elang emas bangun, Xiao Yu akan memiliki kekuatan penjaga. Sama seperti 4 keluarga kuno besar. Merasakan isapan dari pola itu,
Xiaoyu mencoba meletakkannya di dadanya dengan Jie Sengwang, dan melihat bahwa pola ilahi elang emas membuka mulutnya perlahan. Panggil, itu dimakan oleh Jie Sengwang. Setelah menyerap cahaya malam yang ekstrim, Xiaoyu merasakan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya tidak terkendali segera duduk di kehampaan, tangannya di lutut, matanya sedikit terpejam, seluruh roh dimasukkan ke dalam pola kondor elang emas. Segala sesuatu tampaknya terasing darinya. Yaking dan Wang Liangfeng saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa Jie Sengwang mungkin memiliki efek yang tidak terduga pada Xiaoyu. Ketika mereka menjaga kanan dan kiri, mereka membela hukum dan mencegah orang luar mengganggu mereka. Macan tutul salju seperti anak anjing berlari keluar dari udara dan berjaga di pintu masuk gua. Jika ada yang masuk, dia dapat memberitahu terlebih dahulu dan bersiap. Dengan cara ini, Xiaoyu dengan sengaja mengabdikan dirinya pada efek magis yang dibawa oleh cahaya malam yang ekstrim. Saya tidak tahu apakah itu karena cahaya dewa malam yang ekstrim, seluruh roh tubuh Xiaoyu ditarik oleh kekuatan misterius dan memasuki pola tersebut. Pada saat ini, Xiaoyu tampaknya berubah menjadi Jie Sengwang. Pergi dan lihat perubahan Jijin Night Godlight dan Golden Divine Condor ini adalah tempat yang aneh. Hanya ada satu kehidupan di antara langit dan bumi, yaitu burung elang emas. Ia berdiri di atas langit dan menginjak tanah. Ia tampaknya adalah penguasa dunia ini. Gambarnya sama dengan pola di dada Xiaoyu, tetapi guci emas yang terbakar lebih banyak. Dan napas yang dihembuskan lebih berat dan suhunya lebih tinggi. Ketika kekuatan spiritual Xiaoyu datang ke sini, ia terpisah dari Jie Sengwang. Ia dengan jelas melihat bahwa cahaya dewa malam yang ekstrim mengelilingi elang dewa emas. Keduanya saling bersentuhan, dan segera berubah menjadi gelombang kekuatan yang besar. Kemudian saya melihat cahaya dewa malam kutub menghilang. Ia digantikan oleh vitalitas yang tak terlukiskan, seolah-olah vitalitas tertinggi dituangkan ke dalam pola burung elang emas, membuat vitalitas burung elang emas semakin luar biasa, bahkan yang ada di bawah kaki burung elang emas. Jin Ye tampaknya telah disuntik dengan kehidupan. Xiaoyu sangat meragukan apakah Jin Mao ini akan menyinggung. Anda harus tahu bahwa Golden Eagle Condor telah berubah menjadi binatang penjaga. Ketika ia bangun, ia hanya dapat memiliki kekuatan pertahanan, dan itu adalah pertahanan yang sangat mengerikan, seperti naga biru, harimau putih, Suzaku, dan basal. Mereka tidak pernah penyerang tidak akan menyerang kecuali mereka harus melakukannya. Oleh karena itu, pasukan penjaga dari 4 keluarga kuno utama hanya dapat melindungi keselamatan mereka, tetapi Golden Eagle Condor di depan mereka jelas berbeda. Adapun para penguasa dari 4 keluarga kuno besar yang dipenggal dan dibunuh oleh Xiaoyu, mereka hanya melihat lingkaran cahaya yang menutupi tubuh keempat binatang besar itu, tetapi tidak ada simbol kekuatan keempat binatang besar itu. Golden Eagle Condor ini adalah langkah di atas Golden Eagle. Sebelumnya, Xiaoyu tidak peduli. Dia pikir mungkin Golden Eagle Condor telah berevolusi dan menerima kekuatan dari 4 binatang besar. Tetapi sekarang saya merasa bahwa Golden Eagle samar-samar mirip dengan Golden Eagle Condor dan disuntikkan ke dalam kehidupan. Perasaan bangun itulah yang menyebabkan pemikiran semacam ini. Namun, ide ini tidak ditargetkan. Di luar, Yaking dan Wang Liangfeng melihat sayap burung kondor elang emas terentang penuh, dan cahaya terang di sekujur tubuhnya meredup. Itu hanya memberi orang perasaan indah tentang kehidupan yang terbangun, tetapi elang emas yang diinjak burung kondor elang emas bahkan lebih terang, dan mata burung kondor elang emas setengah terbuka. Awalnya setengah tertutup dan setengah terbuka. Terlalu tertutup, hanya dapat dianggap sebagai pembukaan celah. Tetapi sekarang sangat berbeda. Kelopak mata menyempit, dan hanya ada sedikit perbedaan. Elang emas dapat membuka matanya sepenuhnya, yang berarti ia terjaga. Masih belum bangun, Wang Liangfeng berkata agak kecewa. Yaking tertawa, itu sudah sangat bagus. Kamu harus tahu bahwa elang emas bukanlah 4 binatang besar. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan secara alami. Ia telah berevolusi dan secara alami membutuhkan kondisi yang lebih parah. Dia setelah jeda, dia tertawa lagi, tetapi aku selalu merasa bahwa elang emas condor tidak sama dengan segel dari 4 binatang besar. Itu benar, aku merasakannya. Wang Liangfeng mengangguk. Aku telah memeriksa beberapa informasi tentang kekuatan penjagaan dari 4 binatang besar dan menemukan bahwa meskipun kekuatan penjagaan dari 4 binatang besar itu tampaknya hidup, mereka sebenarnya itu adalah benda mati,
dan tidak ada kehidupan sama sekali, dan tidak memiliki kekuatan untuk berperilaku seperti elang emas condor. Aku ragu elang emas condor ini akan berevolusi ke arah lain. Oh, Yaking berkata dengan heran, bagaimana mengatakannya? Wang Liangfeng berkata, ini hanya tebakanku. Benarkah? Aku tidak berani mengatakannya. Begitu, mari kita bicara. Yaking mendesak. Di keluarga Wang saya, tak terhitung tahun yang lalu, ada lebih dari selusin orang kuat istimewa yang mengabdikan seluruh hidup mereka untuk mempelajari kekuatan Warcraft. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemampuan khusus yang mirip dengan perlindungan 4 binatang besar. Itu tidak berhasil, tetapi mereka masih meninggalkan beberapa hasil, termasuk pernyataan tentang 4 binatang besar. Wang Liangfeng berkata, 4 binatang besar itu disegel, mereka pertama kali diusulkan, dan kemudian dikonfirmasi oleh 4 binatang besar. Mereka juga mengangkat kemungkinan bagaimana ras Warcraft dapat berevolusi menjadi kelas Warlord. Petik 2. Yaking berkata dengan heran, bisakah Warcraft juga berevolusi menjadi Battle Royale? Wang Liangfeng menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana mengatakannya, kita tidak dapat mengatakan bahwa Warcraft berevolusi ke level Kaisar Perang. Kita hanya dapat mengatakan bahwa Warcraft berevolusi ke level Warcraft Pelindung, yang berarti bahwa ia dapat berevolusi ke level Panglima Perang jika ia ada seperti Golden Eagle Condor. Pada saat itu, dapat terjadi kematian dan kelahiran kembali, karena satu-satunya kata yang ditinggalkan oleh para leluhur menjelaskan bahwa alasan mengapa kekuatan penjaga 4 binatang besar itu ada adalah kekuatan kematian 4 binatang besar itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, yang disebut kekuatan mati, yaitu, 4 binatang besar itu sebenarnya hanya memiliki rentang hidup 7 atau 8.000 tahun, atau lebih dari 10.000 tahun, tetapi 4 binatang besar itu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka seharusnya mati, tetapi mereka belum mati, jadi mereka semua pernah mati sekali. Atau 2 kali, mereka termasuk dalam kelahiran kembali. Alasan mengapa mereka dapat dilahirkan kembali adalah karena segel, dan segel ini mengubah kekuatan kematian mereka menjadi kekuatan binatang penjaga. Petik 2. Jadi, penjaga keempat binatang buas itu semuanya mati. Kata Yaking. Wang Liangfeng mengangguk. Begitu ada kematian dan kelahiran kembali, bisakah kau berevolusi menjadi kaisar pertempuran? Yaking melanjutkan. Wang Liangfeng terus mengangguk. Yaking mengangguk pelan dan berkata, aku bingung. Wang Liangfeng hampir pingsan mendengar kalimat ini. Pokoknya, aku mengerti bahwa kekuatan Golden Eagle Condor telah berubah dari kematian menjadi kehidupan, dan diharapkan menjadi keberadaan seorang kaisar pertempuran. Yaking berkata sambil tersenyum. Jika Xiao Yu dan Yun Mengyao tahu bahwa Yaking benar-benar mengerti, ini disengaja, dan wanita ini paling menyukainya. Wang Liangfeng terdiam dan tidak menjawab, agar tidak tersengat lagi. Menyaksikan perubahan yang dibawa cahaya ilahi Jinye ke Golden Eagle Condor dengan matanya sendiri, kekuatan spiritual Xiao Yu juga meninggalkan dunia misterius ini. Dapat dirasakan bahwa Golden Eagle Condor mungkin sepenuhnya terbangun dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mungkin tidak perlu saudara. Itulah yang dikatakan Master Trichet. Meninggalkan ruang misterius tempat Golden Eagle Condor berada, kekuatan mental Xiao Yu bermaksud untuk kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat cahaya keemasan memasuki kedalaman jiwa, dan cahaya keemasan itu sangat mirip dengan cahaya ilahi Aurora, seolah-olah itu adalah bagian dari kekuatan cahaya ilahi Aurora. Menyempurnakan Yuxiang. Melihat ini, Xiao Yu merasa tidak nyaman, bercampur dengan jiwa Lian Yuxiang, membuatnya sangat tidak nyaman, seolah-olah menyembunyikan krisis serius di tubuhnya, yang dapat membahayakan hidupnya kapan saja. Xiao Yu menatap keberadaan aneh ini di dalam hati. Sebelumnya, karena fluktuasi energi aneh yang datang dari pusaran inilah Xiao Yu dengan sengaja menyerap kekuatan jiwa manusia salju itu. Sekarang ia juga mengambil kekuatan cahaya Dewa Malam yang ekstrim. Jika terus ada, itu akan sepadan nanti. Apapun yang Anda dapatkan, itu berbagi bagian, dan itu terlalu murah bagi Lian Yuxiang untuk meningkatkan kekuatannya tanpa melakukan apapun, belum lagi itu mungkin mendatangkan kerugian yang tidak terduga baginya. Anda perlu tahu bahwa Lian Yuxiang mengolah berbagai keinginan spiritual, dan penyatuan jiwa itu sendiri harus lebih menyeluruh daripada yang dia ketahui, dan pada akhirnya itu pasti kerugiannya. Bagaimana kalau masuk untuk bahaya tersembunyi di tubuhnya ini, seolah-olah punggungnya sangat tidak nyaman sehingga Xiao Yu tidak bisa mengatakannya. Sebelumnya, dia sibuk berkultivasi,
tetapi juga karena dia memiliki celah dengan Lian Yuxiang. Sekarang dia telah memasuki level pelangi. Alam itu hanya selangkah lagi dari level paling suci. Kesenjangan antara Lian Yuxiang dan pemurnian Yuxiang sangat sempit. Anda tidak perlu terlalu takut. Jadi Xiao Yu berencana untuk mencobanya. Apa yang terjadi dengan apa yang disebut fusi spiritual ini? Dia melihat keberadaan yang menyerupai pusaran ruang waktu, dan dia berharap dan khawatir di dalam hatinya. Dia menantikan penemuan tak terduga melalui pusaran pikiran ini. Dia khawatir dia tidak akan mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, memurnikan Yuxiang adalah musuh, atau musuh yang kuat itu. Setelah banyak berpikir, Xiao Yu masih membuat keputusan. Tentatif. Dia selalu meringis dan menyusut, tetapi membawa kegelisahan dan ketidakstabilannya. Di masa depan, dia bahkan ingin meraih kesuksesan, apalagi bersaing dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Dia dengan tegas mengirimkan kekuatan spiritualnya ke pusaran air itu. Begitu kekuatan spiritual mencapai pusaran pikiran, 3 kekuatan datang sekaligus. Yang satu adalah isapan, seolah-olah untuk menyerap kekuatan apa, seperti penyerapan kekuatan jiwa murni Yeti dan sebagian kekuatan cahaya Dewa Malam, yang satu penuh dengan kewanitaan. Dingin, tampaknya menghancurkannya, dan kekuatan ini adalah yang paling kuat, jadi Xiao Yu berpikir untuk memurnikan Yuxiang untuk pertama kalinya. Tampaknya itu adalah pemblokir yang ditetapkan oleh pemurnian Yuxiang untuk melarangnya masuk, tetapi ada kekuatan ketiga. Kekuatan itu sangat dekat dengan Xiao Yu, dan bahkan ingin memusuhi kekuatan Lian Yuxiang, jadi Xiao Yu tidak terpengaruh. Aneh, bagaimana kekuatan ini terasa sedikit familiar. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menemukan kekuatan ini di suatu tempat. Tetapi untuk sementara waktu, saya tidak dapat mengingatnya. Karena ada kekuatan yang menghalangi perlawanan Lian Yuxiang, Xiao Yu memasuki pusaran jiwa. Pusaran spiritual ini seperti terowongan ruang waktu yang mengarah ke tempat yang sangat jauh, dikelilingi oleh kecemerlangan warna-warni dan indah. Namun, banyak kekuatan yang muncul di sini berasal dari Yuxiang. Kekuatan Lian Yuxiang terus memengaruhi Xiao Yu, tetapi kekuatan lain menolaknya. Meskipun kekuatan ini tidak banyak, kualitasnya luar biasa. Benar. Berjalan dan berjalan, Xiao Yu tiba-tiba teringat pada penguasa kekuatan ini. Itu adalah roh jahat. Awalnya, roh jahat itu disegel oleh mantra sihir roh perang. Kemudian, ketika menangkap manik-manik ajaib api langit, mantra sihir itu dihancurkan oleh hujan dupa. Menghilang, tetapi kemudian melihat kartu roh jahat berubah menjadi kekuatan tak terlihat, menembus ke dalam tubuh pemurnian Yuxiang. Pada saat itu, Xiao Yu merasa sedikit aneh. Namun, roh jahat itu bukan manusia, tetapi jiwa yang bertarung, jadi di alam bawah sadarnya, roh jahat itu telah dihancurkan, dan tidak ada yang tahu kekuatan roh jahat di sini. Dan kekuatan ini juga tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, seolah-olah itu dikendalikan oleh roh-roh jahat untuk melawan pemurnian Yuxiang. Apakah itu roh jahat? Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan, dan bahkan kegugupan. Dia tidak tahu bagaimana situasi roh jahat itu, tetapi dia dalam keadaan konfrontasi dengan Lian Yuxiang, dan sebuah suara di tengah yang samar terus-menerus mengingatkannya. Dengan cepat melalui pusaran pikiran, Xiao Yu melangkah keluar dari pusaran pikiran lainnya. Tentu saja, ini adalah titik terdalam jiwa Lian Yuxiang. Xiao Yu tahu bahwa kekuatan spiritualnya datang ke sini. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin ditemukan. Dia melangkah keluar dari pusaran air dengan hati-hati. Begitu melihatnya, dia melihat sosok yang tersembunyi di jantung jiwa. Itu adalah roh jahat. Roh jahat itu masih merupakan gambaran yang sempurna, tetapi pada saat ini dia melayang di udara, tangannya terentang, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Kemunculan Xiao Yu memacu kekuatan roh jahat dan menyelimuti Xiao Yu. Keharmonisan Yuxiang membuat Lian Yuxiang tidak dapat merasakan kedatangan Xiao Yu. Itu benar-benar tidak mati, roh jahat itu benar-benar tidak mati. Apa yang dia lakukan? Tidak mungkinkah mengambil tubuh pemurnian Yuxiang dan beregenerasi sebagai manusia sejati? Hati Xiao Yu begitu bersemangat. Dia melihat roh jahat itu. Saya melihat bahwa lingkungan roh jahat itu disuntikkan oleh kekuatan jiwa murni. Itu adalah kekuatan jiwa manusia salju. Dengan suntikan kekuatan jiwa murni, jiwa roh jahat juga tumbuh.
Dan bagian dari cahaya Dewa Malam Kutub yang terpisah dari cahaya Dewa Malam Kutub mengelilingi roh jahat dan perlahan-lahan menembus ke dalamnya, sehingga jiwa roh jahat yang dingin dan tak berjiwa secara bertahap memiliki vitalitas. Xiao Yu memandangi jiwa roh jahat, dan semacam pencerahan muncul dari jantung laut. Roh-roh jahat akan bangkit. Roh-roh jahat akan menjadi manusia. Namun, dia harus menghadapi dua masalah terbesar. Roh jahat adalah jiwa perang, tetapi jiwa perang tidak lengkap, karena hanya ada keinginan untuk bertarung, dan tidak ada perasaan lain seperti emosi manusia. Ia menyerap jiwa manusia salju dan menebus jiwa yang hilang. Pada saat yang sama, roh bertarung tidak bernyawa dan abadi, tetapi manusia adalah kebalikannya, jadi dia juga membutuhkan cahaya Dewa Malam yang ekstrim untuk melengkapi hidupnya. Sekarang sebagian dari kekuatan cahaya malam ilahi telah memberinya kehidupan, tetapi kekuatan jiwa Yeti jelas tidak cukup untuk menebus jiwa roh jahat sepenuhnya. Akan lebih baik memberinya sedikit kekuatan jiwaku. Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Kekuatan jiwa Yeti yang didapatnya jelas merupakan bantuan dari roh jahat, yang membuatnya menerobos, tetapi kekuatan jiwa Raja Yeti lebih banyak, dan tidak akan menghabiskan banyak biaya untuk memisahkan sebagian. Xiao Yu berpikir sejenak, lalu memisahkan sebagian kekuatan jiwa. Ini adalah kekuatan jiwa Raja Yeti, telah disempurnakan olehnya, dikirim ke dalam jiwa roh jahat. Jiwa roh jahat yang memelihara dengan baik itu tumbuh subur dengan jelas. Xiao Yu tersenyum. Mungkin setelah roh-roh jahat benar-benar tumbuh dewasa, mereka dapat menggantikan Lian Yuxiang dan menjadi penguasa tubuh ini. Dia menantikannya. Aku tidak tahu seperti apa bentuknya saat itu. Mengandalkan perlindungan roh-roh jahat, Xiao Yu mulai menusuk asteris Yuxiang. Sejak hari Lian Yuxiang lahir, semua perjalanan hidup disajikan dalam pandangan Xiao Yu. Dia tampaknya telah mengikuti kehidupan Lian Yuxiang selama sisa hidupnya. Melihat proses kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan dalam memurnikan Yuxiang. Aku juga melihat metodenya yang kejam seperti kekejaman dan ketegasan. Di antara kehidupan Lian Yuxiang, tentu saja ada sosok Dewa Yin Gemingde, yang telah menyebabkan sakit kepala bagi semua keluarga besar di zaman kuno di daratan utama. Gemingde lah yang mengolahnya sendiri, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Gemingde di hati Lian Yuxiang. Dia memiliki perasaan terhadap ayahnya dan kebencian. Xiao Yu melihat pemandangan itu, dan akhirnya pada saat Lian Yuxiang kembali ke teratai hitam setelah kekalahan Kaisar Turo dan bertemu dengan Dewi Gemingde, dia mengetahui sebuah rahasia dari Dewa Gemingde, dan rahasia itu wajar saja Xiao Yu melihatnya. Itu membuatnya terkejut. Rahasianya adalah Yin Ming Gemingde juga memiliki seorang putra, yaitu saudara laki-laki Lian Yuxiang, dan identitas orang ini membuat Xiao Yu hampir menjerit. Putra Dewa Gemingde yang mendung adalah Souls. Xiao Yu selalu membandingkan Souls dengan Yin Ming Gemingde, karena mereka luar biasa dalam hal pertunjukan. Meskipun Xiao Yu belum menghubungi Gemingde, dia hampir mengendalikan keluarga kerajaan Tianluo darinya, dan telah bersembunyi selama 10 tahun. Tidak seorang pun menemukannya, dan keracunan itu membuat Kaisar Tian Wei Yun Wei Tian sama sekali tidak menyadarinya, menunjukkan kekuatannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Souls, yang telah tinggal di keluarga Pasa, memberi keluarga Pasa seorang anak sampingan, Jules, yang menjadi putra divisi militer. Siapa yang mengira bahwa Dewa Agama Teratai Hitam adalah keberadaan super yang dapat duduk sejajar dengan para leluhur umum di zaman kuno, dan akan menjadi kecelakaan untuk menempatkan putranya dalam posisi seperti itu untuk pelatihan, yang juga menunjukkan bahwa Gemingde kuat. Kekuatan rahasia yang tersembunyi itu mengerikan. Mengenai kemunculan adik laki-lakinya yang tiba-tiba, Lian Yuxiang sama sekali tidak merasakan apa-apa. Paling banter, dia hanya bingung. Setelah mengetahui bahwa Gemingde telah melatih Souls dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba kehilangan tujuannya, dan karena alasan inilah dia diberi kesempatan roh jahat. Jauh di dalam jiwa roh jahat tumbuh. Souls, hati Xiao Yu dipenuhi dengan keinginan membunuh yang besar. Jika Souls tidak memiliki status apapun dan hanya bergantung pada orang lain, Xiao Yu tidak serius tentang pembunuhannya. Kalau tidak, dia tidak dapat memilih untuk membunuh terlebih dahulu. Gao Jie, karena Gao Jie di belakang Gao Jie memiliki kekuatan yang cukup untuk memberinya permainan penuh, ini adalah yang paling mengerikan, cakap, kuat, siapa yang bisa melawan. Souls ini sebenarnya adalah putra Gemingde. Jika ayah dan anak mereka bertemu lagi, Xiao Yu akan selalu merasa sakit kepala.
Begitu Souls dan Gaming Day bersatu kembali, saya khawatir situasi di daratan akan terus berkembang ke arah yang tidak dapat diprediksi. Ayah dan anak mereka terlalu mengerikan. Xiaoyu menemukan cara untuk membunuh Souls, dan menemukan bahwa Lian Yuxiang, yang sedang berlatih di lemari, membuka pintu lemari, dan Dewi Gaming Day masuk dari luar. Melihat Dewa Yin Gaming Day melalui mata Lian Yuxiang, Xiaoyu terkejut. Dia memperhatikan dengan saksama, karena takut ditemukan sedikit cacat, sehingga tidak menimbulkan ancaman besar baginya, tetapi untuk roh jahat, saya khawatir itu mematikan, itu dapat membuat roh jahat menghilang. Yuxiang, kamu tidak punya niat untuk mengelola urusan Tiongkok baru-baru ini, tetapi kamu hanya berlatih, tetapi karena Souls. Gaming Day berkata dengan jelas, dan menunjuk langsung ke kunci. Lian Yuxiang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak perempuan, dan tidak perlu gerakan sok. Aku tahu, kamu pasti merasa sedih, kata Gaming Day enteng. Kalau aku juga pasti merasa sedih. Kamu sudah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun, tetapi pada akhirnya kamu merasa ingin membuat gaun pengantin untuk kakakmu. Bagaimana mungkin kamu bisa melepaskannya, jika kamu tidak punya ambisi, tetapi kamu sama ambisiusnya dengan ayahmu? Jadi, apa yang direncanakan ayahku? Kata Lian Yuxiang acuh tak acuh. Gaming Day tertawa, ketika aku menemukan kualifikasi Souls tidak lebih buruk dariku, aku sudah memikirkan bagaimana melakukannya. Aku tidak memberitahumu, aku ingin kamu menyadarinya sendiri. Setelah mengingatkannya, hati Lian Yuxiang tergerak dan berkata, ayah berkata, bahwa kamu tidak cocok berada di depan panggung, sama seperti ketika ibu masih gadis, dan kamu ingin berada di belakang layar, apakah itu benar untuk Souls? Itu benar, Gaming Day berkata di sini, memperlihatkan wajah Xiao Su, dia berkata dengan santai, ibumu telah pergi selama 18 tahun, 6 bulan, dan 3 hari, karena kepergiannya, aku telah menggunakan pikiran yang lebih gila, untuk merebut keluarga kerajaan Tianluo. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan ibu Souls. Menurutku ibunya dan ibuku seharusnya sangat mirip, kan? Lian Yuxiang tertawa. Gaming Day mengangguk sedikit. Sejauh yang diketahui Lian Yuxiang, Gaming Day sangat spesifik dalam hal cinta. Aku khawatir hanya orang yang sangat mirip yang akan membuat Gaming Day yang rasional dan mengerikan memiliki ide. Aku hanya ingin Souls menjadi orang biasa dengan tenang. Aku tidak menyangka bakatnya begitu tinggi. Gaming Day juga sangat lega. Namun, sekarang dia tidak senang, satu lengannya dipotong oleh Xiaoyu. Meskipun dia memasuki keluarga Korea, dia diberi perhatian khusus oleh Bingwu dan tidak bisa melakukan apapun. Lian Yuxiang mengangkat alisnya dan berkata, ayah, apakah Ais dan benar-benar memiliki status yang begitu tinggi di keluarga Han? Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Bukankah orang-orang di keluarga Han menentangnya? Gaming Day tersenyum pahit, kadang-kadang, beberapa aturan keluarga kuno tidak dapat kita bayangkan, tetapi mereka diikuti dengan ketat, karena itulah dasar warisan mereka selama ribuan tahun, dan disinilah kita harus belajar. Dia berhenti sejenak dan berkata, kualifikasi Bingwu harus setara dengan Raja Zhou Zhen, dan jelas tidak lebih buruk dari Yulan. Orang-orang seperti itu, ketika dibina, pasti bisa menjadi tulang punggung keluarga besar. Xiaoyu sangat kuat, begitu banyak bakat telah berkumpul di sekitarnya. Lian Yuxiang bersenandung dingin. Gaming Day berkata, jadi kali ini, aku ingin kamu melakukan satu hal. Lian Yuxiang berkata, ayah, tolong. Xiaoyu hanya perlu berada di Liga Kerajaan selama sehari. Gaming Day berkata, kamu harus melindunginya selama sehari. Begitu ini dikatakan, apalagi Lian Yuxiang, Xiaoyu tercengang. Gaming Day benar-benar ingin melindunginya. Kenapa? Lian Yuxiang tergagap. Tidak peduli dari aspek apa, Xiaoyu dan teratai hitam adalah musuh. Bagaimana melindunginya dan membunuhnya adalah kuncinya. Gaming Day berkata, hanya Xiaoyu yang dapat menahan Yu Jie dan Bu Yunying. Keduanya telah dikaitkan dengan dua keluarga besar kuno, dan tugas mereka adalah membunuh Xiaoyu. Begitu mereka menyelesaikan tugas ini, mereka akan dikenali. Pada saat itu, teratai hitam benar-benar akan hancur berantakan. Ada kilatan cahaya di mata indah Lian Yuxiang. Ayah bermaksud menggunakan Xiaoyu untuk menahan Ye Jie dan Bu Yunying, mengambil kesempatan untuk mengendalikan kekuatan mereka, dan kemudian menyatukan agama berwajah hitam. Tepat sekali. Gaming Day mengangguk, jadi Xiaoyu belum bisa mati,
dan aku telah diam-diam mengirim orang untuk menahan Master Surgawi yang berada di sebelah Ye Jie dan Gu Yunying, sehingga mereka tidak dapat berurusan dengan Xiao Yu. Jika tidak Xiao Yu tiba di Sueluo, dia terbunuh pada hari kelima hidupnya, dan membiarkannya berada di sana. Xiao Yu dalam taring gelap. Perasaan bisa begitu mudah, karena Gemingde diam-diam saling membantu. Xiao Yu sekarang berada di Gunung Sueluo, haruskah aku pergi sekarang? Tanya Lian Yuxiang. Gemingde berkata, jangan muncul secara langsung. Jika kamu menemukan karakter yang lebih tua untuk bertindak melawan Xiao Yu, dia akan mengirim seseorang untuk menahannya secara diam-diam. Sebuah seringai mencibir dari sudut mulutnya. Xiao Yu adalah musuh kita, aku akan membunuhnya sendiri. Petik 2. Mengapa ayahnya tidak menghentikannya dari menangkap cahaya malam yang ekstrim di Gunung Sueluo? Kata Lian Yuxiang. Gemingde mencibir, Sueluoshan telah dirahasiakan selama hampir 10.000 tahun, dan ada master tingkat Raja Perang yang belum masuk, dan tidak pernah berhasil mengandalkannya, delusi angan-angan. Xiao Yu mencibir, sekarang Jie Senguang telah diperolehnya. Karena Jie Senguang, roh-roh jahat mungkin mengambil tubuh putrimu. Pada saat itu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan menangis. Pada saat yang sama dia memikirkan Jenderal Solo. Karena Gemingde mengatakan ini, dia jelas sedang menyelidiki Jenderal Solo, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Jenderal Solo memiliki sarana untuk membuka larangan tersebut. Dari sini, dapat dilihat bahwa Jenderal Solo juga seorang pria yang bersemangat, tetapi sayangnya kekuatannya terbatas dan dia dihancurkan. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan oleh Han Yue dan yang lainnya. Mereka dikalahkan di tangan Jenderal Solo. Segera setelah percakapan antara ayah dan anak perempuan itu, Gemingde pergi. Dua rasul utama gereja Teratai Hitam, Yu Yaji dan Gu Yunying, telah dikaitkan dengan keluarga kuno. Jelas, dia ingin menghakimi gereja Teratai Hitam, tetapi Gemingde ingin mengendalikan agama Teratai Hitam, karena agama Teratai Hitam adalah fondasinya. Jika dia kehilangan agama Teratai Hitam, bahkan jika dia memiliki kecerdikan tertinggi, seperti Souls, dia hanya bisa menjadi anjing pelarian bagi orang lain. Xiao Yu bahkan lebih lega memahami hal ini. Setelah mengusir Gemingde, Yuxiang yang memurnikan menjadi tenang kembali. Tampaknya sedang berlatih, tetapi pada kenyataannya dia menilai apa yang dikatakan Gemingde, tetapi semua pikirannya lolos dari Xiao Yu, yang semuanya diketahui oleh Xiao Yu. Memikirkan hal ini, musik, penggabungan pikiran ini masih bagus. Akan lebih baik lagi jika roh jahat berhasil di masa depan. Anda perlu tahu bahwa kekuatan roh jahat bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh master biasa. Dia pernah disegel dalam kartu mantra sihir. Kekuatan pertempuran tergantung pada kekuatan orang yang memegang kartu sihir. Semakin kuat kekuatannya, semakin dia mengerahkan kekuatannya. Gao, menurut Ziyan, kekuatan roh jahat terkuat mungkin berada pada level tertentu dari kelas Raja Surgawi. Xiao Yu, aku akan membiarkanmu membayar harga untuk apa yang kamu lakukan di pagi dan sore hari, dan aku harus mendapatkan manik-manik roh api surgawi. Lian Yuxiang diam-diam mengumpat. Xiao Yu, yang menangkap suara itu, tertawa. Anda ingin mendapatkannya? Itu wajar, tetapi itu adalah tubuh Anda, jiwa, dan itu adalah roh jahat. Xiao Yu bergumam dalam hatinya, roh jahat itu memiliki atribut api, dan itu adalah atribut api murni. Xiao Yu ingin datang, saya khawatir roh jahat juga akan memiliki perubahan yang tidak terduga. Setelah tidak mendengar sesuatu yang berguna, Xiao Yu kembali ke tubuhnya melalui pusaran spiritual. Ketika dia membuka matanya, dia melihat mata Yaking dan Wang Liangfeng yang khawatir. Xiao Yu tersenyum sedikit, lalu menutup matanya lagi. Dia ingin mencerna pengalaman hidup Lian Yuxiang yang dilihatnya. Ada banyak rahasia yang dimiliki oleh Lian Yuxiang, dan beberapa rahasia dari Teratai Hitam. Jika Anda menemukan Teratai Hitam, Anda dapat menggunakannya. Bagaimanapun, menurut pendapat Xiao Yu, ada Gemingde. Keberadaan, saya khawatir Yu Yaji dan Gu Yunying tidak dapat membalikkan keadaan. Pada akhirnya, Gemingde kemungkinan besar akan mengendalikan Teratai Hitam. Butuh beberapa saat baginya untuk mencernanya sepenuhnya. Baiklah, ayo pergi. Xiao Yu berdiri, mengeluarkan kemeja baru dan mengenakannya, dan bertanya dengan santai, Saudara Wang, mengapa Anda datang ke sini? Saya mendapat perintah dari Patriark Xian untuk bergegas ke kota pertempuran besi dan mengatakan bahwa manik roh Tiang Wang dan manik roh langit gelap telah lahir.
Jika saya bisa mendapatkan manik roh langit gelap, itu akan sangat bermanfaat bagi saya dan saya akan lewat sini saja. Wang Liangfeng menjelaskan. Xiaoyu mengangguk, ya, manik-manik roh ini sangat efektif. Dia mengerang sebentar lalu berkata, aku juga berencana untuk pergi ke kota Tizan, tetapi aku masih tidak punya urusan apapun, dan mungkin akan butuh waktu. Karena atributmu sama, dan kamu tidak boleh menunda, maka pergilah ke kota perang besi. Wang Liangfeng tidak bisa menunggu. Dia adalah keluarga Wang, Zian secara otomatis menjadi klan Wang, jadi untuk mengatakannya kepadanya, tentu saja, perannya luar biasa, jika tidak, Wang Liangfeng, seperti Wang Guoyu, tetap berada di keluarga, terlepas dari semua yang ada di luar, dan sepenuhnya memengaruhi Pulau Malaikat Suci. Kapan saudara Xie pergi ke kota Tizan? Wang Liangfeng bertanya. Aku tidak yakin. Xiaoyu mengerang. Dia ingin bertemu Qin Yuanan, dan memberitahu Qin Yuanan beberapa hal tentang agama teratai hitam yang dia ketahui kali ini. Selain itu, aku tidak tahu di mana Qin Yuanan berada. Kota Tizan telah disatukan dan dikendalikan oleh Yan Lingwu, Shao Jie, Jin Bu Jintang, Gea, Dorlok, dan lainnya. Meskipun kekuatan lain mungkin memasuki kompetisi, pihak kita juga memiliki sejumlah besar master, dan peluangnya jauh lebih besar. Petik 2. Wang Liangfeng tertawa, sang patriark memberitahu saya hal yang sama. Keduanya berbicara sebentar, dan Wang Liangfeng pergi dengan tergesa-gesa. Sky Dark Lingzu sangat tergoda olehnya. Hanya melihat kekuatan yang dibawa Tianlei Lingzu ke elang Zhang Yunlong, menjadi jelas bahwa kekuatan Lingzu ini tidak sederhana. Saudari King, ayo pergi juga. Xiaoyu mengulurkan tangan dan menangkap tangan Giok Yaking. Yaking menatapnya, dan tanpa berjuang, dia bangkit bersamanya. Keduanya meninggalkan gua bersama. Mereka belum mencapai pintu masuk gua, tetapi mendengar raungan binatang buas, sangat tergesa-gesa. Tidak, itu macan tutul salju. Bisik Xiaoyu. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Wang Liangfeng pergi dengan macan tutul salju, tetapi memikirkannya, macan tutul salju tetap bersamanya, jika ada sesuatu yang mendesak di suatu tempat, dia juga bisa bergegas ke macan tutul salju, yang jauh lebih nyaman, jadi dia tinggal. Xiaoyu bergegas maju. Butuh beberapa saat bagiku untuk sampai di pintu masuk gua. Dari kejauhan, aku melihat macan tutul salju dan jiwa naga salju yang menjaga di pintu masuk gua saling berhadapan. Aku bertanya-tanya kapan jiwa naga salju itu terbangun. Raungan, raungan, binatang macan tutul salju meraung, jiwa naga salju mengeluarkan suara naga. Kedua makhluk itu saling berhadapan, dan cahaya yang menyilaukan meletus, dan kemudian Xiaoyu tercengang, macan tutul salju itu melompat ke langit, dan jiwa naga salju itu juga berubah menjadi pita. Mereka saling menghantam, namun, tidak ada fluktuasi kekuatan. Jiwa naga salju itu berubah menjadi pita dan jatuh ke tubuh macan tutul salju. Kemudian tubuh macan tutul salju itu berubah drastis. Aku melihat bahwa panjang tubuhnya telah bertambah lebih dari 1 meter. Awalnya itu adalah kepala macan tutul, tetapi sekarang telah terus memanjang menjadi seekor sapi. Di wajah, 2 tentakel berkibar di sekitar sudut mulut, dan tanduk melengkung terentang. Beberapa sisik putih salju halus juga muncul di permukaan tubuhnya, dan ada sedikit pola kepingan salju di setiap sisiknya. Apakah ini macan tutul naga salju? Yaking juga bergegas saat ini, melihat perubahan macan tutul salju, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Xiaoyu tertawa, macan tutul salju dan jiwa naga salju bergabung menjadi satu, menggabungkan karakteristik mereka untuk membentuk apa yang mereka miliki sekarang. Macan tutul naga salju, nah, nama ini bagus, memiliki karakteristik naga salju, dan ciri-ciri macan tutul salju dapat dikatakan sebagai macan tutul naga salju. Raungan, macan tutul naga salju mengeluarkan raungan, dengan suara gemuruh, dengan kekuatan naga yang perkasa. Itu adalah naga yin. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat melesat, lingkaran cahaya putih salju di antara tulang rusuknya berkelebat, dan sekelompok sayap daging secara bertahap terentang. Ini adalah macan tutul naga salju yang sebenarnya.